Halo, selamat datang di podcast kami. Hari ini kami punya tema yang cukup serius dan penting banget buat kita pahami, yaitu hukum administrasi negara dan maladministrasi yang menganalisis kasus KTP elektronik di Indonesia. Ya, topik ini dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena siapa sih di antara kita yang nggak punya KTP elektronik? Identitas ini wajib bagi semua warga negara. Tapi di balik musimnya, LKTP elektronik sempat menjadi sorotan karena ada banyak masalah. Nah, kita akan bahas dari sisi hukum, administrasi, dan maladministrasi sampai aturan hukumnya. Oke, di sini kita mulai dulu dari konsep dasarnya, yaitu hukum administrasi negara adalah cabang hukum publik yang mengatur bagaimana pejabat administrasi menjalankan kewenangannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Prof. Dr. Philippus M. Hadjon, hukum administrasi negara ini mengatur hubungan antara pemerintah dan lembaga negara, termasuk hak, kewajiban, dan pelindungan hukum. Intinya agar kekuasaan pejabat negara tidak digunakan sewenang-wenangnya. Oke, di sini kita tarik ke dasar hukumnya. Ada beberapa aturan penting, antara lain 1. Undang-Undang 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Nah, artinya seluruh kegiatan penyelenggara negara baik pemerintah pusat maupun daerah harus berdasarkan hukum. Tidak boleh ada tindakan pejabat atau institusi negara yang sifatnya sewenang-wenang. Nah, dalam konteks hukum administrasi negara, pasal ini menjadi dasar bahwa pelayanan publik termasuk KTP elektronik ini harus diatur dengan norma hukum, bukan sekedar kebijakan teknis. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8D ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal ini menegaskan bahwa hak asasi warga negara atas kepastian hukum dalam pelayanan publik. Kepastian hukum berarti masyarakat harus mendapat pelayanan yang jelas, prosedurnya transparan, waktunya pasti, dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya dalam kasus KTP elektronik, jika warga sudah memenuhi syarat administrasi, mereka berhak segera mendapatkan KTP elektronik tanpa penundaan yang berlarut. Kalau pemerintah lalai, itu melanggar hak atas kepastian hukum. Jadi, hukum administrasi negara bukan sekadar aturan di atas kertas, tapi juga pedoman nyata supaya pelayanan publik bisa berjalan dengan baik, transparan, dan tidak merugikan masyarakat. Nah, sekarang kita masuk ke maladministrasi. Ini istilah yang sering kita dengar, tapi apa sih artinya? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, maladministrasi adalah perilaku melawan hukum, melampaui wewenang, penyalahgunaan wewenang, atau kelalaian pejabat dalam pelayanan publik, termasuk juga penundaan berlarut, diskriminasi, dan tidak memberikan pelayanan. Selain itu, ada juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang menegaskan hak masyarakat untuk mendapat pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, dan transparan. Jadi, kalau pelayanan KTP elektronik molor berbulan-bulan, itu jelas bisa dikategorikan sebagai maladministrasi. Nah, maladministrasi ini memang terlihat sederhana, tapi dampaknya sangat serius, bisa bikin masyarakat rugi waktu, rugi biaya, bahkan hilang kepercayaan kepada pemerintah. Sekarang kita masuk ke studi kasus KTP elektronik. Program ini diluncurkan pada tahun 2011 dengan tujuan punya identitas tunggal berbasis elektronik untuk memudahkan pelayanan publik. Sayangnya, realisasi program ini banyak bermasalah. Contohnya kelangkaan belangko KTP, server error, hingga data ganda. Banyak masyarakat terpaksa bolak-balik ke Dukcapil tanpa kepastian. Ini jelas penundaan berlarut. Ya, betul sekali. Belum lagi kasus besar korupsi pengadaan KTP elektronik. Berdasarkan data KPK, kerugian negara mencapai 2,3 triliun. Sejumlah pejabat tinggi, termasuk mantan Ketua DPR Setia Novanto, divonis bersalah dan dihukum 15 tahun penjara. Nah, untuk dasar hukumnya ada beberapa aturan yang terkait.
Yang pertama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur KTP elektronik sebagai identitas resmi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantas tindak pidana korupsi yang digunakan untuk menjerat kasus pengadaan KTP elektronik. Jadi, kasus KTP elektronik ini bukan hanya soal teknis, tapi juga menyangkut maladministrasi dan tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan masyarakat luas. Kalau kita analisis kasus KTP elektronik ini menunjukkan dua sisi. Pertama, maladministrasi dalam bentuk keterlambatan pelayanan sistem yang tidak berjalan efektif. Kedua, adanya penyalahgunaan wewenang dalam bentuk korupsi, pengadaan barang dan jasa. Oke, dari perspektif hukum administrasi negara, pemerintah menganggap prinsip kepastian hukum dan efektivitas karena gagal menyediakan layanan KTP elektronik ini tepat waktu. Dari sisi maladministrasi, Ombudsman RI menerima laporan masyarakat terkait penundaan pencetakan KTP elektronik. Ini membuktikan bahwa adanya kelalaian dalam penyimpangan prosedur. Dan dari sisi hukum pidana, jelas ada tindak korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor, yaitu penyalahgunaan wewenang demi keuntungan pribadi atau kelompok. Nah, bicara tentang solusi, ada beberapa langkah penting. Pertama, penguatan sistem pengawasan internal, audit harus rutin dilakukan dan pengadaan barang atau jasa harus lebih transparan. Kedua, penggunaan teknologi informasi yang lebih baik. Server kependudukan harus ditingkatkan kapasitasnya. Produksi belangko harus mencukupi dan prosedur pelayanan harus dipangkas agar lebih sederhana. Ketiga, peran Ombudsman dan KPK harus diperkuat. Ombudsman bisa jadi jalur pengaduan masyarakat terkait maladministrasi, sementara KPK mencegah praktik korupsi di proyek strategi nasional. Dan yang lebih penting, membangun integritas di tubuh birokrasi. Karena sistem secanggih apapun, kalau mental aparatnya masih korup, maka masalah akan terus berulang. Jadi, kasus KTP elektronik ini kita belajar bahwa hukum administrasi negara bukan teori belaka kalau tidak dijalankan dengan baik. Akibatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Ya betul. Sekecil apapun maladministrasi bisa jadi pintu masuk masalah besar, bahkan korupsi. Karena itu, penting sekali membangun tata kelola administrasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Oke, kayaknya sudah cukup dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita tentang hukum administrasi negara dan maladministrasi, analisis kasus KTP elektronik. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap kritis, tetap peduli, dan jangan berhenti menuntut pelayanan publik yang lebih baik.